Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum hadzal yawm? Arju an takunu bi khairin daiman insyaallah. اليوم سنتعلم الدرس الخامس يعني التمهيد والمعنى يعني cerita pendek bagian pertama. Walakin qabla nabda dirasatan al-yawm hayya bina naqra basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u wa syariku al-video jayidan. Anak-anak, pada bab 5 atau dars 5 kali ini akan dibahas 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu tentang kemuliaan, yang kedua tentang kesabaran, dan yang ketiga yaitu penyesalan. Adapun tujuan atau agenda pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami teks cerita pendek tentang kemuliaan, dan yang kedua, memahami konsep atau kaidah masdar. Nah, di sini sudah tersedia sebuah contoh cerita pendek dalam bahasa Arab. Aqra'u lakum an-nas istami' jayidan. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة مشهورا بالأمانة والصدق، فاختارته السيدة خديجة ليعمل في تجارتها، فسافر إلى الشام في رحلة تجارية، وكان معه في تلك الرحلة ميسرة خادم السيدة خديجة. عندما عادت الرحلة من الشام أخبر ميسرة السيدة خديجة بما حدث في تلك الرحلة. أخبرها ميسرة عن صدق محمد وأمانته، كما أخبرها بالسحابة التي كانت تحميه من حر الشمس وهي تسير فوق رأسه. أعجبت السيدة خديجة بأخلاق محمد، فأعرضت عليه الزواج منها. لقد اختارت خديجة محمدا رغم أن كثيرين طلبوا يدها. Akan Bu Muna bantu menerjemahkan teks berikut. Kalian simak baik-baik supaya kalian bisa memahami isi dari cerita pendek berikut ini. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qabla nubuwati, sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum peristiwa kenabian, masyhurun bil amanati wasidqi, terkenal dengan sifat atau sifatnya yang amanah dan jujur. Fakhtarathu as-sayyidatu Khadijah liya'mala fi tijaratiha fasafara ila Syam. Maka Sayyidah Khadijah memilihnya atau memilih beliau Nabi Muhammad untuk bekerja dalam perdagangannya atau perniagaannya. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke Syam. Fi rihlatin tijariyatin wa kana ma'ahu fi tilka rihlati Maisarah khadimus sayyidati Khadijah. Pada perjalanan perdagangan tersebut, Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, yaitu pelayan Sayyidah Khadijah. Indama 'adat ar-rihlatu min asy-Syam, ketika mereka sudah kembali dari Syam, akhbara Maisarah as-Sayyidata Khadijah, Maisarah
menceritakan kepada Sayyidah Khadijah bima hadatsa fi tilkar rihlah, tentang apa yang terjadi pada perjalanan tersebut. Akhbaruha Maisarah an sidqi Muhammadin wa amanatihi. Maisarah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang kejujuran dan sifat Nabi Muhammad yang dapat dipercaya atau amanah. Kama akhbaroha bisahabati allati kanat tahmihi min harri syakhsi wa hiya tasiru fawqa ra'si. Sebagaimana Maisarah juga menceritakan tentang awan mendung yang melindungi Nabi Muhammad dari panasnya matahari, dan awan tersebut berjalan di atas kepala beliau. A'jabat as-sayyidatu Khadijah bi akhlaqi Muhammadin. Sayyidah Khadijah kagum dengan akhlak Nabi Muhammad. Fa'aradat alaihi az-zawaja minha. Kemudian Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Laqad ikhtarat Khadijatu Muhammadan. Khadijah telah memilih Muhammad raghma anna katsirina talabu yadaha, meskipun banyak orang atau laki-laki yang mengulurkan tangan padanya, maksudnya ingin memperistri Khadijah juga. Itu dia isi dari cerita pendek yang berkaitan dengan tema kemuliaan, yaitu kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini juga terdapat al-mufradat, hunaka al-mufradat al-muhimmah minan nas as-sabiq. Berikut ini juga terdapat kosakata atau mufradat yang penting yang berkaitan dengan teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, amanah. Amanah, terpercaya. Masyhuran, masyhuran, terkenal. Nubuwah, nubuwah, masa kenabian. Tijarah, tijarah, perdagangan. Ikhtar, yakhtar, ikhtar, yakhtar, memilih. Sidq, jujur. Ada ya'udu, kembali. Syam, yaitu negara Syam atau Syria. Safara yusafiru, bepergian. Hama yahmi, melindungi. Sahabah, awan. Akhbara yukhbir, masa kenabian. Akhbara yukhbir, menceritakan. Arada ya'ridu, menawarkan. Syams, matahari. Har, panas. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang masdar, kaidah masdar. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian masdar terlebih dahulu. Masdar secara etimologi artinya adalah asal atau sumber. Secara terminologi atau istilah, definisi yang pertama, masdar adalah huwa ma dalla ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Isim yang menunjukkan arti yang tidak dikenai masa waktu. Nah, beda dengan fi'il. Kalau fi'il itu kan dia mengenal masa atau waktu, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau masdar tidak mengenal waktu, tidak disangkut pautkan dengan waktu atau masa. Kemudian ada juga istilah huwa ma kana tsalitsan min tasrifi fi'li. Kata yang merupakan bentuk ketiga dari tasrif fi'ilnya. Nah, kalau kalian tahu tasrifan,
itu kalian tahu kata ketiga setelah fi'il madhi, fi'il mudhari yaitu masdar. Selanjutnya definisi ketiga dalam kitab Al-Miftahu fi Syarfi, al-masdaru ma dalla 'alal hadathi la ghair. Masdar adalah kata yang menunjukkan arti kejadian, tidak kepada selainnya. Menurut para ahli, yang pertama menurut Abdul Ghani, masdar ialah kata yang menunjukkan perbuatan saja. Kemudian menurut Fakhr ad-Din Qobawat, masdar ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya kata julus yang bermaksud duduk. Julus artinya duduk. Ia sebagai masdar yang menerangkan perbuatan duduk. Tetapi tidak dinyatakan waktu bila berlakunya perbuatan tersebut. Nah, seperti yang sudah sempat Bu Muna jelaskan di awal tadi, berbeda dengan fi'il yang ada keterangan waktunya, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau masdar itu ya perbuatannya saja, tidak ada keterangan waktunya. Tidak ada sangkut pautnya dengan waktu atau masa dari perbuatan tersebut. Secara umum, masdar adalah kata dasar yang berarti semua kata jadian berasal dari satu kata dasar. Masdar adalah kata dasar dari suatu fi'il yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu tertentu. Oleh karena itulah masdar sering disebut mushtaq minhu atau sumber pengambilan. Masdar tidak memiliki pola tertentu seperti halnya isim fa'il ataupun isim maf'ul. Tetapi masdar bisa diketahui dengan melihat kamus bahasa Arab. Nah, jadi kalau masdar itu tidak ada wazannya sebenarnya. Tidak ada polanya. Ya. Mungkin bisa dikelompokkan menjadi beberapa pola, tapi sebenarnya ada juga masdar yang dia tidak mengikuti pola tertentu. Jadi kalian bisa tahu itu masdar setelah kalian mengecek atau melihat kamus bahasa Arab. Contohnya doroba yadribu dorban. Masdar itu adalah urutan ketiga dalam susunan tasrif istilahi. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan satu makna menjadi beberapa makna, tetapi huruf asli tetap ada. Tasrif istilahi sendiri dibagi menjadi 10. Yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, isim masdar. Yang keempat, isim fa'il. Yang kelima, isim maf'ul. Yang keenam, fi'il amar. Yang ketujuh, fi'il nahi. Yang kedelapan, isim zaman. Yang kesembilan, isim makan. Dan yang 10 atau yang terakhir yaitu isim alat. Bu Muna yakin kalian juga sudah pernah mempelajari ini atau tasrif istilahi ini, mungkin dulu waktu di madrasah ataupun saat madrasah malam di pondok sebelum pandemi. Oke, kita bahas yang pertama. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman yang lewat, jadi sudah berlalu. Kalau di bahasa Inggris disebutnya past tense, kalau di bahasa Arab disebutnya fi'il madhi. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari, adalah fi'il yang menunjukkan makna yang sedang terjadi atau akan terjadi pada masa mendatang. Dalam bahasa Inggris disebutnya present tense. Nah, jadi kata kerja yang menunjukkan makna bahwa pekerjaan atau perbuatan tersebut sedang dilakukan ataupun akan dilakukan, itu fi'il mudhari.
Isim masdar adalah isim yang menunjukkan dasar-dasarnya atau permulaan dari suatu kata. Yang keempat, isim fa'il adalah isim subjek atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Itu disebutnya fa'il. Misalkan ada kata duduk, ya, fi'il madinya jalasa, fi'il mudhari'nya yajlisu, kemudian masdarnya julus. Nah, berarti isim fa'ilnya apa? Jalis. Jalis, orang yang duduk itu isim fa'ilnya itu jalis. Pelakunya berarti jalis. Selanjutnya isim maf'ul adalah isim atau orang yang dikenai pekerjaan atau sasaran atau biasa disebut objek. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya peristiwa yang ditunjukkan sebagai permohonan atau perintah. Fi'il nahi adalah fi'il yang menunjukkan larangan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu atau masa. Isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan benda. Nah, isim makan, Mbak. Isim makan contohnya apa? Dari kata sajada yang artinya sujud, maka menjadi masjidun. Masjidun artinya tempat sujud. Nah, itu masjidun berarti itu merupakan salah satu isim makan karena menunjukkan keterangan tempat. Dari kata sajada, kemudian isim makannya yaitu masjidun. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah kita menyimak tentang pengertian masdar, kali ini kita akan membahas tentang pembagian masdar. Masdar terbagi menjadi dua, yaitu masdar lafzi dan masdar maknawi. Contohnya, di sini ada contoh darabtuhu darban. Darabtuhu darban. Artinya, aku benar-benar telah memukulnya. Apabila masdar tersebut sama dengan fiilnya dari segi makna, sedangkan lafadznya tidak sama, maka dinamakan dengan masdar maknawi. Contoh, jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Aku telah benar-benar duduk. Qu'udan adalah masdar dari kata qa'ada yang artinya sama dengan jalasa, yaitu duduk. Tetapi masdar dari jalasa yaitu julusan. Pada contoh di atas yang digunakan adalah qu'udan karena ia memiliki makna yang sama dengan julusan. Karena qu'udan memiliki makna yang sama dengan fiilnya jalasa, maka qu'udan disebut dengan masdar maknawi. Oke, bisa dibedakan ya antara contoh yang pertama darabtuhu darban, jalastu qu'udan. Nah, ini bisa dibedakan kalau yang pertama yang lafzi itu fiilnya dengan masdarnya itu sama persis. Tapi kalau yang sama, cuman maknanya saja seperti contoh jalastu qu'udan itu berarti disebut masdar maknawi. Selanjutnya, ada fungsi masdar. Masdar berperan seperti peranan fiilnya yang mempunyai makna lazim atau muta'addi. Makna lazim adalah kalimat fiil yang sampai kepada maf'ul dengan perantara huruf jar atau perantara huruf ta'diyah. Sedangkan muta'addi adalah kalimat fiil yang sampai kepada maf'ul tanpa perantara huruf jar atau perantara huruf ta'diyah lainnya. Contoh, yasurruni ihtiramuka. Yasurruni ihtiramuka artinya penghormatanmu menggembirakan saya. Adapun apabila masdar yang diambil dari fi'il lazim
maka dia itu tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Dan cukup dengan hanya merofakkan fa'ilnya. Contoh, surirtu bihtiromika. Surirtu bihtiromika. Artinya, saya gembira dengan penghormatanmu. Nah, mungkin di sini secara maknanya sama. Yang ingin disampaikan sama. Ya, tapi yang pertama itu merupakan fi'il muta'addi dan yang kedua adalah fi'il lazim. Jenis-jenis peranan masdar. Masdar ini memiliki kata tambahan yang disamarkan pada fi'ilnya seperti berperan pada 3 macam masdar, yaitu yang pertama, masdar mudhof. Masdar ini mempunyai fungsi yang lebih banyak dari peranan biasanya dan dapat diidhofahkan pada fa'ilnya atau maf'ulnya. Contoh, yasurruni ada ukal wajib. Yasurruni ada ukal wajib. Artinya, pelaksanaanmu akan kewajiban menggembirakanku. Masdar idhofah pada maf'ulnya. Maf'ulnya mana? Al-wajib. Masdarnya mana? Ada'u. Kemudian ditambah dengan dhamir ka, maka menjadi ada'uka. Kemudian diidhofahkan dengan maf'ulnya, yaitu dengan kata al-wajib, maka menjadi ada'ukal wajib. Yang artinya pelaksanaanmu akan kewajiban menggembirakanku, atau mungkin bisa diartikan kurang lebih pelaksanaanmu terhadap kewajibanmu membuatku gembira, membuatku senang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Masdar manwun atau bertanwin. Masdar yang berperan seperti fiilnya, dan ulama nahwu mengatakan bahwa mereka memakai peranan masdar ini, dan itu juga masdar ini lebih dekat menyerupai dengan fiil dari masdar mudhof dan masdar yang disertai dengan alif lam. Contoh ada dalam ayat Al-Quran, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, yang artinya atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim. Yatimnya belum dibaca tadi ya. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim. Lafaz it'amun adalah masdar tanwin yang menasobkan maf'ul bih, yaitu lafaz yatiman. Nah, ini lebih rumit lagi ya. Masdar manwun ini. Jadi dia meskipun berharokat dhammah tanwin, ternyata dia bisa menasobkan kata yatiman yang ada di kalimat atau ayat belakangnya. Selanjutnya, jenis peranan masdar yang terakhir adalah masdar yang disertai dengan alif lam, yang fungsinya yaitu seperti layaknya masdar yang lain, akan tetapi sedikit digunakan karena adanya alif lam dari kalimat isim. Maka masdar ini jauh dari bentuk fi'ilnya. Contoh, al-mujiddu sari'ul injazi fi a'malih. Seorang yang giat sangat cepat dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaannya. Lafaz a'malahu sebagai maf'ul bih dari masdar al-injaz. Nah, ini ya. Ini apa?
Meskipun al-injaz di sini itu merupakan mudhof ilaih dari syari', kata syari'ul injaz, ternyata dia bisa menasabkan atau menjadikan kata a'mali itu sebagai maf'ul bihnya atau sebagai objeknya. Begitu ya. Kalau tadi yang kedua itu menggunakan tanwin saja, yang ketiga ini menggunakan alif lam. Paham ya, bisa membedakan ya peranannya masing-masing itu seperti apa. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang teks yang temanya kemuliaan dan penjelasan tentang masdar secara detail ya. Kalau ada yang masih bingung, Bu Muna silahkan untuk bertanya melalui Classroom atau langsung WA saja juga tidak apa-apa. Misalkan masih bingung dengan materi hari ini, yaitu materi masdar, karena memang ini materinya lebih rumit dari biasanya. Begitu ya. Oke. Kalau begitu cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Hayya bina nakhtatimu dirasatana al-yawm bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.